Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo dengan NIM 205231104 dari kelas Perbankan Syariah 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dengan video singkat ini, saya ingin kembali menceritakan sedikit tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa, yang videonya sudah saya tonton sebelumnya. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa yang cukup besar pada zaman dahulu di tanah Jawa. Sejarah ini datang sebagai suatu kolektif ingatan masyarakat. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yang bertempatan di Desa Giyanti. Disitulah asal muasal nama Giyanti. Tempat itu sekarang dinamakan Dukuh Kerten, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa itu, perjanjian Giyanti dibuat sebagai peredam api konflik yang terjadi terus-menerus. Sehabis Keraton Kartosuro pindah ke Surakarta, ternyata api dari konflik tersebut belum juga mereda. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II yang juga bertujuan untuk meredakan api konflik tersebut mendapatkan hadiah, yaitu berupa bidang tanah yang cukup luas. Tetapi luas tanah yang diberikan malah menimbulkan kecemburuan. Ada seorang pangeran yang mengeluhkan masalah tersebut, masalah ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff. Nah, setelah Gubernur Jenderal menerima keluhan tersebut, akhirnya ia membuat keputusan bahwa tanah yang sudah diberikan tadi itu tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Nah, setelah itu ia meminta izin kepada kakaknya untuk pergi dan diberikan uang dari kakaknya sebesar 3.000 real untuk makan para anak buahnya. Sejak ia pergi pecahlah pecahlah perang Mangkubumen dan banyak prajurit-prajurit yang tewas juga. Lalu pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan, dan nota itu disampaikan kepada Pakubuwana III. Nota tersebut berisi tentang bahwa Mangkubumi berhasil mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil musyawarah Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC yang waktu itu bernama Jacob Mosel. Kesepakatan ini menimbulkan sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Nah, hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, dan pada tahun yang sama, tanggal 15-nya, diadakannya pertemuan yang bertujuan untuk membagikan atribut-atribut keraton, seperti tarian, seperti belangkon, bahasa, dan juga keris. Setelah perjanjian Giyanti, ada Raden Mas Said yang membantu Mangkubumi pada waktu itu, masih terus melakukan pemberontakan dengan anak buahnya. Dalam gerakan
berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Lalu pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang berada di Yogyakarta. Seusai perang secara terus-menerus itu selama bertahun-tahun, akhirnya VOC menyerah dan menyelesaikan sebuah masalahnya dengan sebuah perjanjian di Salatiga pada tahun 1757. Tanah Jawa pun kembali terpecah pada tahun 1813 di masa gubernur pada waktu itu Jenderal Thomas Stamford dari Kerajaan Inggris. Sultanan Jogja pun ikut terbelah dengan munculnya Pakualaman. Dengan demikian, jadi tanah Jawa itu memiliki 4 wilayah pemerintahan. Mungkin itu saja cerita yang saya ulangi pada perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian dari saya.